Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua ini, perlu saya sampaikan daftar pustaka, buku-buku yang harus Anda baca, yang harus Anda ketahui sebagai sumber rujukan. Ini sangat penting juga bagi Anda. Buku-buku yang digunakan ada yang wajib, ada yang sunnah, dan lain sebagainya. Semuanya penting kita baca. Yang pertama, buku Pokok-pokok Sosiologi Hukum oleh Suryono Sukamto. Silakan Bu, baca bukunya. Kemudian pengantar Sosiologi Hukum Yesmil dan Anwar. Yang ketiga, beberapa aspek Sosiologi Hukum oleh Oce Salman dan Anton F. Susanto. Munir Fuadi, Sosiologi Kontemporer, Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat. Selanjutnya buku Hukum dan Masyarakat, Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum, Profesor Sukandio Wigno Subroto. Ini dosen Undip. Buku beliau juga Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya. Selanjutnya buku Pranata Hukum, Pranata Sosial, sebuah telaah sosiologis. Ini oleh Profesor Esmi Warasih Pujirahayu, dosen Undip juga. Ini termasuk promotor saya di S3. Penting juga Anda mengetahui teori hukum, strategi tertib manusia lintas generasi, Bernard Eltania dan kawan-kawan. Ini perlu karena di sini Anda nanti kalau mau mengadakan penelitian atau tesis, kalau S2 ini, magister ini, itu harus ada teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang Anda kemukakan di tesis itu. Berbeda dengan S1. Kalau S1 itu belum menggunakan teori-teori dalam menganalisis permasalahan di dalam penelitian atau skripsi. Ini bedanya, maka Anda harus mengetahui teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis, menganalisis ya dalam penelitian itu teori siapa yang digunakan. Di sini banyak sekali teori-teori hukum yang dijelaskan di buku ini. Silakan nanti Anda cari bukunya. Ada teori yang dikemukakan oleh Loren M. Friedman. Sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, culture. Nah ini bisa mengkaji sistem hukum. Teori sistem hukum. Bagaimana hukum tidak tegak, bagaimana hukum untuk diterapkan, dan sebagainya. Kemudian nanti ada juga teori yang lainnya. Teori bekerjanya hukum ada juga. Itu Robert M. Sidman. Bagaimana teori hukum yang dikemukakan oleh Robert M. Sidman? Ya. Hukum tidak bekerja karena apa? Karena ada faktor-faktor yang lain. Politik, ya, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Itu saling mempengaruhi. Ada budaya hukum, ya, internal dan eksternal.
Kemudian nanti akan biasanya kita kaji untuk apa kajian tesis ini, untuk kemanfaatan, kegunaan, keadilan, ya, dan lain sebagainya. Teori keadilan apa yang digunakan oleh siapa? Ya. Oleh kalau orang HTN cari teori keadilan Aristoteles atau yang lain. Kalau orang hukum bisnis, teori keadilan oleh John Rawls dan lain sebagainya, ya. Termasuk teori-teori sosiologi dan sosiologi hukum ada dijelaskan di buku ini lengkap. Misalnya teori tentang sosiologi Auguste Comte bagaimana ya, pendapatnya tentang sosiologi, Max Weber, ya, Reskopun. Kalau sosiologi hukum oleh siapa, misalnya, ya, menjelaskan tentang sosiologi hukum ada juga dibaca di buku itu, ya, sebagai upaya Anda untuk semangat dan mencari terus dan membaca, ya. Ini penting kalau Anda mau sukses, ya. Termasuk artinya teori-teori yang digunakan oleh para ahli hukum yang lainnya ini di buku itu, termasuk Hans Kelsen, kemudian juga Montesquieu, dan lain sebagainya. Ini kaitan dengan hukum tata negara, berkaitan dengan masalah kekuasaan. Ini penting juga, ya. Walaupun kita ini mempelajari hukum dari mulai tingkat rendah, tingkat biasa, kemudian ke modern. Bagaimana perubahan-perubahan hukum itu kita ikuti sampai hukum yang sekarang ini, ya. Kalau bahasa hukum politik hukumnya, bagaimana hukum masa sekarang, ya. Ius constitutum, bagaimana hukum ke depan, ius constituendum, bagaimana ke depan pelaksanaannya, penegakannya, ya. Ini operatum, implementasinya, bagaimana implementasinya, ya, mengenai aturan-aturan ini, kehidupan ini, termasuk artinya penelitian sosiologi, ya, dan sosiologi hukum itu semua perlu menggunakan teori-teori yang sudah diverifikasi bahasanya, sebab beda antara teori dengan konsep, ya. Teori itu beda dengan konsep, maka itu hanya konsep, baru konsep, bukan teori, karena teori itu sudah ada diverifikasi dan sudah absah, sudah dikatakan sah, ya, menurut aturan yang berlaku. Nanti akan kita bicarakan juga artinya mempelajari sosiologi hukum itu kita akan mempelajari pertamanya dari sosiologi, baru nanti masuk ke materi sosiologi hukum agar kita itu nyambung, ya, agar kita ini nyambung pikiran kita, tidak loncat missing lane. Jadi runtut kita itu mempelajari ilmu ini. Kemudian selanjutnya saya akan bicarakan apa beda manusia dengan binatang atau hewan. Ini perlu juga, ya, satu kajian. Manusia dan binatang dilihat dari bentuk tubuh, kelengkapannya untuk bisa hidup hampir sama, ya. Yang membedakannya apa? Akalnya.
akalnya. Dari segi apanya? Karena hewan, binatang itu seperti burung, seperti ayam, ya. Nah ini sama, tubuhnya itu anggotanya hampir sama. Hanya ada yang membedakan al-hayawan itu natikun. Ya. Berpikir dan berbicara. Ya. Binatang dengan akalnya itu berfungsi algorizi, bahasanya itu insting saja. Akalnya hanya insting. Dia tahu lapar, cari makan, ya. Haus, minum, ya. Ya. Punya turunan, kawin juga dia. Capek, istirahat, ya. Menjelang sore, mau malam, dia pulang, ya, ke tempat tidurnya. Burung ayam pun saya perhatikan itu. Ya. Kayak di pagi hari, dia itu tahu Tuhannya juga. Ya. Bisa bicara, bersuara pagi-pagi, berbunyi. Dia itu memuji Tuhannya juga. Sembahyang, sholat, dan doa menurut bahasa burung. Jadi menurut keyakinan saya, di dalam Al-Quran, saya temukan, lihat surat An-Nur ayat 41. Ya. Semua alam semesta ini patuh dengan Tuhannya. Matahari juga tunduk, bulan tunduk, semua tunduk kepada Tuhannya, dia yang menciptakan. Burung bertasbih, memahasucikan Allah. Sholat, ini salah tulisan. Sholat dan berdoa, ya. Hanya kita tidak tahu bahasa burung. Hanya Nabi Sulaiman yang tahu, ya. Hanya Nabi Sulaiman yang tahu. Kita tidak tahu. Untuk selanjutnya, manusia berpikir dengan akalnya. Dengan akalnya manusia mampu memahami keberadaan dirinya. Tahu mana baik dan mana buruk. Mana benar, mana salah. Berbeda dengan hewan atau binatang. Dia tidak tahu mana baik dan buruk dan tidak tahu hukum. Gitu. Tapi hukum-hukum tertentu dia juga ada aturannya. Ya. Cuman dia tidak berpikir seperti manusia. Nah ini bedanya, ya. Bedanya manusia dengan hewan. Iya. Untuk itu Anda juga, ya, sama-sama kita berpikir, ya, semoga kita mendapatkan satu hidayah petunjuk Allah SWT. Semoga berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.